Hai galors, apa kabar kalian semuanya? Tentunya senang sekali di saat ini sama sempat video untuk kalian semua teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan ya Randy Kjarnet setelah hapus tato, bagaimana apakah Lady akan memaafkan dan sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu di kartu saya. Tapi sebelum saya mulai videonya, seperti biasa kalian jangan lupa subscribe dulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 10 siang maupun live di malam hari. Kalau live waktunya tidak menentu, tapi buat kalian yang sudah subscribe tentunya pasti bakal dapat notifikasi dari channel YouTube saya ya. Oke, saya tunggu teman-teman. Dan buat kalian juga yang penasaran nih sama diri kalian, pengen diramalin pribadi ke saya, pengen personal reading, mungkin kalian punya problem masalah kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, atau kalian lagi PDKT nih sama seseorang, pengen dibacain gimana, kok aku sama dia cocok gak sih, bakal nikah gak sih kok, silahkan DM ke saya di @marcelwen ya. Nyapain curhat-curhatan juga secara personal. Mungkin kalian punya problem masalah rumah tangga, hampir cerai, udah di ujung tanduk, atau mungkin kalian punya permasalahan pribadi yang nggak tahu dibawa kemana nih masalahnya gitu ya, timbul masalah terus gitu ya, bingung mau cerai atau mau bertahan gitu misalnya, silahkan DM. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya. Yang nggak punya IG silahkan bisa WA di nomor di bawah sini ya, di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya. Oke, saya tunggu buat subscribe, dan kalau udah langsung aja saya akan mulai ya. Di video kali ini saya akan meramalkan ya, setelah Randy Kjarnet ini hapus tato, apakah Lady Nayuan ini akan memberikan maaf atau kesempatan untuk Randy. Nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya ya. Oke, saya acak dulu dari kartu saya ya, nanti saya akan bukakan tarotnya ya. Saya acak dulu. Kita akan lihat di kartu yang pertama, akan ada hal baik ataukah tidak dalam hubungan mereka gitu ya. Tanpa berlama-lama. Di kartu yang pertama ada kartu strength ya. Strength di sini adalah simbol suatu kekuatan, kesabaran gitu ya. Jadi gambaran saya, kalau pertanyaannya gimana kok, apakah Lady ini akan memaafkan gitu setelah Randy Kjarnet itu hapus tatonya gitu. Ini menandakan simbol bahwa kalau memaafkan, saya lihat memaafkan gitu. Lady Nayuan pasti memaafkan kesalahan-kesalahannya Randy di kemarin-kemarin lah, di masa lalunya dan lain sebagainya, termasuk tato itu. Cuma untuk mereka balikan lagi sepertinya butuh pemikiran yang panjang gitu loh. Paham ya? Butuh pemikiran yang panjang. Belum tentu balikan, tapi kalau memaafkan jelas memaafkan gitu. Ya ibarat kata ya sudahlah gitu. Yang penting kita jalin komunikasi baik untuk anak-anak dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi anak-anak kan nggak tahu apa-apa ya gitu, ibarat kata ya. Ibarat kata menjalin hubungan baik untuk anak-anaknya. Tapi kalau masalah Lady sama Randy balikan lagi, kembali lagi, itu belum tentu gitu loh. Tapi kalau memaafkan, pasti memaafkan gitu. Ya udahlah, yang udah berlalu pasti nanti Lady akan ada kalanya reda gitu, dari emosinya, dari kemarahannya dari kemarin itu pasti akan reda gitu loh ya. Makanya di sini disebutkan strength kartunya, kesabaran atau kekuatan. Memang mental Lady ini harus kuat, kesabarannya harus kuat gitu ya. Ibarat kata yang namanya lika-liku rumah tangga pasti ada gitu ya. Nggak harus mereka, semua rumah tangga, bahkan kalian yang nonton video saya juga, kalian juga pasti ada lika-likunya, cuma mungkin berbeda versi kayak gitu loh. Berbeda versi aja gitu. Kalau yang Randy ini masalah tato, ada orang ketiga, mungkin kamu berbeda versi, nggak cocok lah, beda pendapat lah, yang satu A yang satu B lah gitu. Tapi perselingkuhan emang paling sering terjadi teman-teman dalam suatu hubungan rumah tangga ya. Apalagi kalau misal ketemunya jarang, punya kesibukan masing-masing, itu akan ada kalanya pasti ada kejenuhan, ada godaan dan lain sebagainya seperti itu. Tapi nanti kita akan lihat di kartu yang kedua untuk lebih lengkap dan untuk lebih detailnya ya. Gimana di kartu yang kedua? Saya acak dulu kartunya. Dan tanpa berlama-lama langsung aja di kartu yang kedua ya. Di kartu yang kedua, saya lihat di sini ada kartu Four of Cup ya. Seandainya mereka balikan, saya rasa tidak akan di waktu dekat ini. Di waktu dekat ini mereka ini ibarat kata ya udah sendiri-sendiri dulu lah. Sama-sama introspeksi diri dulu gitu. Karena Lady mungkin dari kemarin kesabarannya udah habis ya. Makanya ingin ya relax lah. Makanya di sini simbolnya kan ada seseorang yang bersandar di pohon. Dia sedang menutup matanya, tangannya bersila gitu ya, kakinya bersila. Intinya dia itu ingin menenangkan diri, menenangkan pikiran, nggak mau pusing dulu, nggak mau stres. Yang penting udah mendinginkan pikiran lah gitu ya, biar nggak panas gitu ya situasinya gitu. Fokus sama anak-anaknya gitu ya. Jadi ibarat kata Lady ingin menenangkan diri dulu. Seandainya mereka balikan, ini butuh pemikiran yang panjang. Walaupun terucap dari kata-kata Lady, udahlah stop sampai di sini aja misalnya kayak gitu ya. Udah ibarat kata
pengen fokus ke anak-anak, lanjut aja. Kalau lanjut sama Randy ini ibarat kata butuh pemikiran yang panjang, butuh pemikiran yang ekstra seperti itu. Karena tidak mudah loh, ya sebagai seorang lady itu nggak mudah gitu. Takutnya terulang lagi, ada ketakutan nanti traumanya terjadi lagi, takutnya seperti itu loh teman-teman. Jadi gambaran saya ingin menenangkan diri dulu, ingin fokus sama anak-anaknya, ingin healing dulu seperti itu ya. Tapi nanti kita akan lihat lagi di kartu yang berikutnya, ada hal baik apa ataukah tidak ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, seperti biasa buat kalian yang pengen konsultasi, pengen curhat langsung ke saya mengenai kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, rumah tangga, keuangan, atau mungkin kalian punya problem kehidupan dari masalah asmara, rezeki, rumah tangga, dan lain sebagainya, silahkan DM ke saya di @marcelwen ya. Yang pengen curhat-curhatan juga, misalnya kalian punya problem masalah, kok aku sama dia kok nggak dinikah-nikahin ya, kayaknya pacaran udah lama nih gitu, tapi dikenalin orang tuanya juga belum, kok aku suka sama dia tapi dianya tuh udah punya istri, kok udah punya pasangan, aku harus gimana, nah misalnya gitu. Silahkan DM, jangan lupa di follow juga Instagramnya. Yang nggak punya IG silahkan WA di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya. Lanjut tanpa berlama-lama di kartu yang berikutnya ya. Di kartu yang berikutnya, di sini ada kartu Ten of Cup ya, ada 10 piala ya. Di sini ada simbol anak kecil yang sedang bermain di taman, ada cowok cewek yang sedang berpelukan di suatu taman juga. Dan gambaran saya di kartu yang ketiga ini, anak-anaknya pasti mengharapkan orang tuanya kembali utuh lagi. Anak-anak pasti mengharapkan bahwa ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi. Intinya seperti itu ya. Makanya ini yang akan menjadi PR buat Lady Nayawan gitu. Apakah bakal balikan lagi apa enggak nih sama Randy gitu. Walaupun kemarin ada sifat atau emosi sesaat yang mungkin Lady ngomong nggak mau balikan, tapi gambaran saya sih ada kemungkinan, tetap ada kemungkinan mereka itu untuk bisa kembali lagi. Yang ramalan kemarin saya udah bilang bahwa setelah ini, setelah Lady memaafkan, saya rasa Randy Kiarnat ini untuk selingkuh, untuk beralih ke orang lain lagi, sepertinya itu kemungkinannya sangat-sangat kecil teman-teman ya. Karena ini sudah menjadi pelajaran berharga gitu, bahwa oh ternyata nggak enak juga ya, nggak ada istri gitu, maksudnya jauh dari anak, jauh dari istri dan sebagainya, intinya nggak enak ya perasaannya gitu. Jadi gambaran saya ini pasti menjadi pemikiran yang panjang buat Randy kalau seandainya mereka balikan untuk beralih ke pihak ketiga lagi, atau mungkin mereka syuting bareng lagi terus ketemu sama orang lain lagi dan pakai hati, pakai perasaan, itu kemungkinannya itu sangat-sangat kecil karena takut hal ini terulang lagi gitu loh. Takut nanti malah jadi mengganggu rumah tangga lagi gitu loh. Jadi gambaran saya sih Randy kemungkinan besar kalau seandainya diberikan maaf sama Lady Nayawan untuk kembali, saya rasa akan berubah jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu loh. Seperti ramalan saya yang kemarin. Ramalan saya yang kemarin mengatakan seperti itu. Dan ini pun juga pasti dari anak-anak mengharapkan keharmonisan dalam suatu hubungan rumah tangga gitu. Pengen papa mamanya itu balik lagi, pengen harmonis lagi, pengen kembali lagi. Nanti nggak dipungkiri anak-anaknya ngomong sama mamanya, udah lama maafin aja, udah lama kembalilah. Pasti ada omongan-omongan seperti itu yang mungkin diharapkan oleh anak-anaknya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kalian nanya apakah setelah hapus tato bakal ada kemungkinan balikan, tetap ada. Kalau saya bilang tetap ada kemungkinan balikan, cuma seandainya mereka balikan tidak akan di waktu dekat ini ya. Mungkin lama gitu loh, butuh pemikiran-pemikiran yang lama, nggak mungkin sebulan 2 bulan ini ya udah kita balikan kembali, nggak, kayaknya nggak seperti itu, nggak semudah itulah ibarat kata gitu ya. Apalagi sebagai Lady Nayawan itu berat lah ya, berat banget lah pasti ya. Makanya kita kadang-kadang harus berpikir gitu posisinya Lady. Mungkin kalian yang udah berumah tangga yang memiliki situasi seperti ini, saya rasa banyak banget gitu yang kejadiannya mirip seperti ini. Dan kalian juga pasti merasakan seperti apa, kayak kertas udah diremas terus kertasnya dilurusin lagi itu pasti lecek gitu loh, nggak mungkin bisa kembali semula kayak baru, itu nggak bisa gitu. Pasti ada perasaan-perasaan yang membekas lah, ibarat kata kayak gitu loh teman-teman ya. Ya itu terawangan saya untuk pertanyaan kalian. Dan buat kalian yang pengen konsultasi pribadi ke saya, pengen curhat langsung, pengen dibacain kartu tarotnya langsung ke saya dari asmara, karir, rezeki, rumah tangga, keuangan kalian, silahkan DM ke saya @marcelwen ya. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya. Yang nggak punya IG silahkan WA di 0878 9947 1009 ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa diklik tombol loncengnya juga teman-teman. Dan ramalan zodiak setiap harinya ada di channel YouTube saya. Dan kalian yang pengen nonton ramalan zodiak boleh. Yang pengen konsultasi pribadi silahkan WA atau DM ke IG ya. Sukses selalu, nama saya Marcelwen dan sampai jumpa di video-video berikutnya.